Satu lagi. Mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Mbak Alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati tuh. Nah, pertanyaan karena hukumnya empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Balwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Yang maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana ngeten? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat. Boten. Iya, ini apa hukum balik bebaliknya? Maksudnya orang dari pertanggungjawaban ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'lawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungan jawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada. Mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Terus terang saya kasihan dengan jamaah itu, karena dia itu sudah menyatakan diri mengikuti Kiai Haji Imaduddin. Tetapi dia tanya, Kiai Haji Imaduddin ini berani nggak bertanggung jawab? Nah, kira-kira kan begitu. Artinya siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau ternyata kebenaran versi Kiai Haji Imaduddin ini tidak sesuai dengan hakikatul amrihnya? Karena seperti yang sering saya bilang, orang yang berstatus sebagai dzurriyyah Nabi secara darah tersambung itu ada. Mau kamu tolak, mau kamu isbat, itu nggak ngaruh. Kebenaran itu tetap kalau secara hakikat Allah yang tahu. Kiai Haji Imaduddin ketika ditanya, gampangnya itu siap enggak Kiai Haji Imaduddin bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau ternyata Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi? Berarti selama setahun lebih Kiai Haji Imaduddin menarasikan mustahil. Itu menjadi narasi yang menyakitkan dzurriyyah Rasulullah SAW, memfitnah mereka. Bahkan berarti itu juga berdusta atas nama Rasulullah SAW, karena ternyata dzurriyyahnya dibilang bukan dzurriyyahnya. Kan itu pertanyaannya, berani nggak bertanggung jawab? Atau siapa yang mau bertanggung jawab? Jawabannya malah diputer-puter, dibalik. Kalau ternyata Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi, apakah mereka siap bertanggung jawab? Saya jawab, Kemat, kalau saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Orang jangan cemen, berani kita mempertegas, ini begitu mustahil, begini begitu. Dimintai tanggung jawab, ditanya kesiapan untuk bertanggung jawab, muter-muter. Malah tanya balik, kalau ternyata misalnya Ba'lawi bukan dzurriyyah Nabi, para pembelanya itu berarti menolong kemaksiatan, membantu Ba'lawi berdusta atas nama Nabi. Ya silahkan kalau Anda berpikir begitu. Cuman kalau masalah tanggung jawab, ya saya siap bertanggung jawab. Dan
Selain saya yang siap bertanggung jawab, ya ulama-ulama itu juga mesti bertanggung jawab, Kimat. Tidak ada ulama itu menulis sesuatu yang dia tidak berani tanggung jawab. Itu bukan ulama, itu tukang jamu. Berkuar-kuar sana sini dimintai bertanggung jawaban tidak sore. Saya gampang menjawabnya. As-Sakhawi mesti bertanggung jawab ketika menulis nasabnya salah satu sada Walawi tersambung Ubaidillah bin Ahmad. Ibnu Hajar mesti bertanggung jawab. Jadi kalau kita ikut ulama, inilah penting, kita jangan asal ikut orang. Ketika ditanya bertanggung jawab apa tidak, berkelit. Ya. Walaupun sebetulnya mau tanggung jawab mau tidak itu bukan pilihan. Mau tidak mau setiap huruf yang dinarasikan oleh Kimat ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Jadi mau siap tidak siap nggak ada urusan. Sudah tahu begitu kok cuma mau ngomong saya siap aja kok muter-muter gitu ya. Ini kayak jadi semacam masalah secara psikologis. Begitu meyakinkan Anda bilang kebenaran ini mutlak bahkan ya mustahil. Tapi ditanya siapa yang bertanggung jawab malah nggak jawab. Malah puter sana puter sini. Ada apa sebetulnya gitu loh. Pertegas saja saya yang bertanggung jawab. Kalau ditanya lagi siapa selain Kimat yang bertanggung jawab? Syekh Mukbil Wahabi itu. Kemudian siapa lagi? Syekh Sukri Murad. Kemudian siapa lagi? Syekh Al-Akili ya. Itu jawablah. Jangan selalu merasa keren gitu, berani berkuar-kuar, tapi ketika ditanya bertanggung jawab nggak di hadapan Allah, nggak berani. Ya. Kalau saya sih mikir mau ikut orang yang seperti ini ya. Artinya apa? Semua itu di dunia ada catatannya, ada hukumnya. Anda menuduh-nuduh orang memalsukan nasabnya, Anda menuduh-nuduh orang mencangkok nasabnya, Anda menuduh-nuduh orang berdusta, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu ada catatannya nanti. Ketika misalnya ternyata mereka yang Anda tuduh itu benar, ternyata mereka dzurriyyah Rasulullah, ya nikmati saja ya, Anda dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kalau Anda tidak bersiap bertanggung jawab, ya kasih tahu kepada pengikutnya, ya saya tidak siap bertanggung jawab sih kalau salah. Cuma ini menurut saya ini yang benar. Berarti mujtahid magang berarti yang belum siap gitu dengan bertanggung jawab, tapi sudah berani berijtihad menentang ulama-ulama yang lain, tapi tidak berani bertanggung jawab. Lah lelucon itu ya. Lelucon luar biasa itu ya. Kalau misalnya bilang, ya kalau misalnya saya salah, ya saya minta maaf, tapi saya yakin ini benar. Masih mending, ini enggak, mustahil. Artinya wajib Kimat ini benar ya, bahwa Balawi itu bukan dzurriyyah Nabi. Karena kalau Balawi dzurriyyah Nabi mustahil katanya. Entah mustahil secara apa itu ya. Kalau mustahil secara akli jelas goblok kalau berkata begitu. Kalau mustahil menurut Kimat mungkin. Kenapa? Karena Kimat kan memang standarnya standar sendiri. Apa-apa yang mustahil menurut dia, ya menurut dia saja ya. Cuma lain kali kalau ketemu dengan jamaah begitu, mbok yo lebih berani. Mau berdebat kok gaya dialognya begitu, tidak mengerti apa sih yang ditanyakan orang ini, muter ke sana ke sini. Saya jadi inget yang lain juga begitu kayaknya ya. Makanya nggak jadi-jadi debatnya. Kalau ada yang punya dalil datang ke saya. Dalil apa yang Anda maksud? Dalil yang sesuai dengan pikiran Anda gitu. Terus yang mengatakan itu dalil siapa? Dia buat teori sendiri, tidak ada landasannya, terus tuduh orang tidak punya dalil. Ya gimana kalau begitu?